mari kita bergandeng tangan bangkit dan bergerak, namun tidak menutup ruang bagi kami perempuan asli Papua. Sehingga ruang itu mari berikan kepada perempuan asli dan kita bergerak bersama-sama. Sehingga dia tidak merasa terkerdil di tempatnya sendiri. Begitu ya. Oke, semua perempuan prakosong. Ya. Hebat. Terima Betul. kasih banyak. Thank you. Terus berjuang untuk. Ya, apa kabar adik ibu yang mulia? Kawinan lagi. Oh. Iya. Kabar baik kakak. Baik ya. Iya. Majelis Rakyat Papua, Pokja? Anggota Pokja Perempuan. Pokja Perempuan. Kalau begitu saatnya saya mau meja hijaukan Iya. dengan menikmati teh sore dari Swiss Bell Hotel. Iya. Seram juga kalau dibilang meja hijau kakak. Iya, meja hijau tuh identik ya kayak mau diadili. Tapi ini kita cuma mau Tapi kayaknya ngeteh-ngeteh sore. hijau itu buat orang hidup. Iya, Lambang itulah. kehidupan. Lambang kehidupan. Nah, Iya, ini dari Swiss Bell Hotel dan waktunya untuk kita me time. me time-nya lama tidak ketemu. Iya. Kayaknya Kota sama. Merauke itu terlalu Sudah jadi kayak terlalu luas ya. Padahal kita cuma baku ketemu di jalan, sapa, Di WA. Ya silakan, ini mau pakai gula yang mana biar tambah manis lah. Aduh itu lagi, hitam-hitam manis. Hitam manis. Oke. Kalau Ini gula merah. Gigit gitu. Bahaya. Gula merah saja. Oh, gula merah. Iya. Ini kita masih di bulan Maret. Bulan Maret identik dengan Hari Perempuan Internasional. Ya betul. Bulan Maret, bulannya perempuan. Betul sekali. Hari Perempuan Internasional. Hari Perempuan Internasional. Sebagai perempuan sekarang dipercaya boleh ada di Pokja Perempuan, Majelis Rakyat Papua. Pernah menyangka kan tidak ya? Kakak Katrin bisa ada di posisi seperti saat ini. Dan tentunya ini kan sebuah perjalanan yang panjang, jatuh banget dan tidak mudah. Kemudian ada sebuah kepercayaan. Tapi sambil minum teh biar tambah manis. Jangan nanti semut banyak. Sesuai Ada statusnya. Ada gula, ada semut. Satu jabatan yang tidak pernah dipikirkan dalam kurun waktu sekarang. Tapi 5 tahun sebelumnya pernah tes. Cuman terlalu mudah. Pada saat itu 2000 berapa ya saya lupa. Itu usia 28 tahun. Tetapi di sekarang jadi waktu ditawarin gitu. Saya sudah nyaman dengan dunia usaha. Ya walaupun kontrakan kecil-kecil. Tapi terpanggil karena didesak. Memang basically-nya di situ. Cuman mau pindah ke dunia lain ternyata tidak bisa. Maksudnya ke dunia apa nih? Saya kan seorang aktivis perempuan dan anak yang setiap harinya bisa tengah malam orang lain pulang, baru pulang di jam 11 malam. Jadi kita ikutan pegawai negeri keluar, orang sudah pulang, kita belum pulang. Nah sekarang mau jadi masuk ke dunia usaha berarti masuk dunia lain. Nah kemudian ini ditawarkan, saya lagi bilang sama suami, kayaknya saya tidak mau. Tetapi tidak, kamu harus mencoba saja dulu. Jadi lebih banyak peran aktif suami untuk jabatan hari ini. Kita bersyukur. Mari kita cheers. Oh iya. Untuk kesuksesan, keberhasilan di Hari Internasional Women's Day. Kan spiritnya kan harus terus hidup kan. Betul. Dalam kehidupan kita sebagai perempuannya itu sebenarnya satu gerakan saja sih. Betul. Bagaimana menyatukan hati, pikiran. Itu juga tidak mudah kan, ya, karena tidak semudah bagaimana sesama perempuan kita saling mendukung, saling menopang. Apalagi yang kalau kita bicara tentang kesetaraan gender. Ya. Berarti suami Anda luar biasa ya. Ya puji Tuhan. Itu ya. Karena dengan begitu sebenarnya beliau mendukung kesetaraan gender kan, kalau istrinya didukung untuk maju, duduk sebagai anggota MRP. Kakak Katrin ya duduk sebagai seorang anggota MRP Pokja
banyak yang bertanya, sebenarnya apa yang lo lakukan? Iya betul. Iya tuh. Saya setuju dengan pertanyaan itu dan Pertanyaan itu itu mungkin pertanyaan klasik ya. cantik. Klasik aja. Iya. Apa yang dilakukan, apa yang diperjuangkan oleh Iya. pekerja perempuan di Majelis Rakyat Papua ini? Yes. Kami di MRP bagaimana kenapa harus ada MRP, tentu semua orang tahu latar belakang. Tetapi isi di dalam itu bikin apa sih? Jadi orang Papua juga kan di awal kita mau bikin apa? Kita harus baca lagi. Kita harus baca lagi setelah Undang-Undang Otsus, kita harus baca PP 54. Kemudian turunan kebijakannya ada di 106 dan 107. Ini bagaimana kita belajar untuk mengerti tupoksi kita di dalam. Jadi perempuan dalam kurun perempuan adat ini dalam urusannya yang menyangkut harkatnya itu ada pada posisi kita di kerja perempuan. Tetapi karena kita mengingat DOB ini 1 tahun kami dilantik lebih dulu daripada DPR. Sehingga 1 tahun ini kita tidak terlalu banyak kelihatan, mungkin karena tidak banyak kegiatan yang diliput oleh media, jadi semacamnya sepi. Sepi. Padahal ada banyak hal yang kami perjuangkan yang paling pertama bagaimana regulasi untuk orang mengerti penempatan MRP ini setelah tugasnya ini dia harus buat apa. Jadi kadang-kadang kamu harus bikin perdasus. Ya betul. Kami tugas kami misalnya di Pokja Perempuan adalah bagaimana melihat situasi dan kondisi, berkoordinasi dengan pemerintah terkait ruang-ruang yang harus diberikan kepada perempuan asli Papua. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada perempuan non Papua yang luar biasa juga membangun Merauke, tetapi dalam mempunyai kontribusi yang sangat baik untuk Papua. Tapi untuk kembali dalam posisi MRP kita harus lihat kekhususan tadi. Iya, jadi dalam kurun waktu ini kita tidak sepi-sepi saja memperjuangkan aturan, tapi kan kita masih harus memakai dasar aturannya adalah peraturan gubernur gitu. Kita belum ada DPR sekarang, puji Tuhan, Kaks. Ini kan good news bahwa sudah definitif semua. Inilah yang harus digencot ketika kritikan datang, membangunkan kami yang slow kalau saya bilang. Jadi bukan sepi tapi slow. Adik sendiri merasa bahwa masih di posisi itu belum banyak hal greget yang dilakukan. Iya betul. Saya juga masih merasa jadi butuh kritikan, butuh banyak masukan. Jadi kita ini kosong dalam arti kami harus bicara dengan DPR untuk bagaimana MRP, kemudian alat kelengkapan itu Pokja Agama Perempuan dan Adat. Kita yang perempuan ini mitranya siapa? Ini kosong, kita turun sama siapa? Maka harus ada organisasi-organisasi kesukuan yang masuk di dalam payung besarnya MRP Pokja Perempuan sehingga ada mitra langsung seperti itu. Itu yang kita tidak miliki. Kami terakhir kali ke Bali sangat luar biasa. Dia nggak punya undang-undang otonom, tapi dia punya peraturan khusus mereka perda sampai pada kampung adat dan posisi perempuan itu dia sangat jelas. Gitu. Jadi perempuan dia merupakan satu kesatuan inti dari setiap prosesi adat di Bali, dia menjadi kunci. Nah, kita kembali lihat review kita nih. Kita nih posisi kita di mana? Kalau di Papua kita bahkan hilang dalam situasi-situasi ritual adat, dalam posisi-posisi mungkin juga bukan hanya di ritual adat, akhirnya kepada pemerintahan dan lain-lain. Itu kita mesti orang kelima dari sekian puluh, orang ke-10 gitu. Sehingga memang kurun waktu 1 tahun ini kita masih berjuang setara mana sih aturan yang harus dipakai.
seperti itu. Iya. Cukup posisinya begini ya. Ketika kakak dan teman-teman ada di Pokja Perempuan memperjuangkan hak-hak kesetaraan gender dan sebagainya. Di sisi lain bahwa budaya kita adalah budaya patriarki. Betul. Nah, ini kan juga tidak semudah itu. Iya. Kembali lagi banyak adat-adat yang perempuan ada di belakang. Iya. Mungkin juga hal yang sederhana, mungkin sertifikat tanah kita lihat atau ada kepemilikan tertentu itu yang tidak boleh atas nama perempuan, harus laki-laki. Seperti itu ya. Nah, ini kan juga hal yang sebenarnya sangat boleh dibilang untuk memperjuangkan ini kan butuh tenaga ya dan sumber daya. Bahkan mungkin juga berdarah-darah untuk memperjuangkannya. Jadi di satu sisi kita mau mendorong kesetaraan gender untuk perempuan Papua ini maju, didukung melalui Pokja Perempuan. MRP, tetapi di sisi lain budaya kita adalah budaya patriarki. Bagaimana mempertemukan irisan ini sehingga bisa sama-sama bisa mencapai tujuannya? Betul. Jadi kita di selatan ada, kalau saya itu ada 8 suku besar, Malin, Awiu, Muyum, Wangbon, Yakai, Wiakar, Kumbai, Roai Kumbai, Asma dalam sudut pandang perempuan Awi. Ya. Jadi menarik. Ini juga pernah menjadi satu kontroversial, bagaimana meyakinkan bahwa saya punya hak yang sama. Jadi kalau dalam tatanan perempuan Awi, dia punya hak makan, dia tidak punya hak mengatur. Hak bicara juga ada. Ada di suku-suku lain yang dia tidak punya hak bicara. Kalau kami punya hak bicara dan hak pakai. Jadi di tiap suku juga berbeda. Berbeda, gitu. Makanya kenapa Kakak Nona selalu lihat kalau saya ada di posisi bicara tentang tanah. Kurun waktu 1 tahun ini saya vokal untuk masalah tanah, PSN. Ya. Ini kan saya berdiri di depan dalam posisi saya sebagai perempuan Awiu. Dan itu punya hak bicara. Punya hak ketika sudah tidak bisa berdiri kalau tidak dikasih hak. Maka secara ini saya punya hak bicara, namun saya kembali kepada orang-orang tua. Kebetulan dalam hal ini saya dikasih hak dari 12 marga dari subsuku Yas. Jadi subsuku Yas ini ada yang ada di Tanah Malin, ada di Salamepe, Banamepe, kemudian ada di distrik Bamgi. Jadi pengetahuan dan pemahaman tentang hal itu pun perlu diketahui ya. Iya, betul. Supaya kita tidak salah juga dalam memperjuangkan hak perempuan kan. Iya, betul. Jadi kenapa saya bisa bicara lantang, kadang-kadang bicara adat, tanah. Karena saya tahu silsilah dari mama, posisi dia datang sampai di sini, dan silsilah daripada bapak, posisi dia di sini. Gitu. Jadi kenapa saya harus bicara bahwa saya punya hak untuk bicara. Karena di perempuan bicara, kita bisa memberi langsung kepada protesan kepada saudara kita ketika salah. Untuk meluruskan secara adat sah saja. Tetapi untuk hak mengatur tidak bisa, Kawinona. Jadi tunggu dulu, nanti saya ngatur berapa. Tetapi dalam kurun waktu berjalan juga, setelah saya banyak punya penasehat adat, mereka sampaikan bahwa begini, perempuan Awiu dalam tatanan itu dia tidak punya harta yang harus dinominalkan uang, itu tidak bisa. Pertama adalah barang itu ibarat sulu, jadi dikasih, misalnya kenapa perempuan Awiu dikasih besi tungku, karena kehidupannya dari situ, dari api tadi. Besi tungku itu bisa digunakan untuk apa saja. Kenapa harus dikasih gigi anjing? Untuk ketika saya punya orang tua nih, orang adat, memang perempuan Awiu itu tidak ada. Tidak ada harta, dia adanya tukaran. Seperti itu. Tukar dia, saudara saya. Nah, ketika misalnya suami saya Stephen harus kasih saudara perempuannya untuk saudara laki-laki saya. Dan saya ini lahir dari pertukaran itu. Gitu. Nah, ada kemudian dia bilang harus dikembalikan ke kolam mama, anak harta. Anak harta itu makanya kenapa harus ada marganya, melekat.
Nanti omnya lihat kalau memang dusun dan berbagai pertimbangan, dia minta anak laki-lakinya untuk taruh di sana. Jadi memang kita perempuan itu diakui, dan saya rasa saya bangga menjadi seorang perempuan Awi, lahir dengan berbagai sisi pandang yang tadi, tapi di sisi lain kita punya ruang bicara. Jadi sama-sama kuat ini. Jadi rasanya kalau tidak bersuara dalam hal apapun, Iya. dalam konteks apapun itu kan hak. Kalau hak itu tidak dipakai juga sangat rugi juga kan. Sementara jika itu dipergunakan kan justru itu bisa membantu mendorong apa yang sebenarnya akan diperjuangkan. Ketika kita bersuara, bersuara itu kan banyak hal. Artinya melalui pemikiran kita, sikap kita, kerja-kerja kita, seperti itu. Tapi ada yang cantik di sudut pandang Awi, suku Awi. Kami tidak bisa mengambil tindakan langsung final, tidak. Semua persoalan kasus itu ada tingkatannya. Datang kasih tahu, kita bicara dulu, bertemu. Ada langkah-langkah persuasif yang dilakukan ketika tidak ada contoh. Misalnya saya mau menikah, kemudian keluarga saya tidak mau, mereka datang kasih tahu, gitu. Dan tidak bisa pukul, laki-laki saya. Kalau pukul berarti kasih. Maka itu dorong bawa pulang saudara perempuan. Kalaupun nanti misalnya ada kekerasan, mereka juga tidak boleh pukul walaupun suaminya. Tidak bisa pukul. Biasanya kan di sini, pukul kita saudara perempuan berarti harus kasih darah engkau. Tidak. Sebenarnya kalau kita kembali kepada masa lalu orang Awi, hari-hari ini kan perubahan begitu ini. Jadi kita lihat lagi orang tidak menggunakan tata cara budaya dalam penyelesaian masalah. Itu mereka tidak bisa pukul kakak. Gitu. Harus dong kasih kembali cara putuskan lebih aman begitu. Jadi kalaupun ada ekspresi kita yang akhirnya harus dilakukan, itu adalah keputusan terakhir dan terburuk yang diambil. Gitu. Luar biasa. Iya. Oke, kembali lagi ya kita ke nilai dari memperingati Hari Perempuan Internasional. Iya. Dan kakak bagian dari perempuan internasional. Aduh, ini luar biasa nih. Yang memperjuangkan hak-hak terkait dengan keadilan, bagaimana martabat juga perempuan, harapan-harapan kesetaraan, kolaborasi yang ini harus diperjuangkan. Iya. Terutama untuk perempuan asli Papua yang ada di wilayah selatan Papua yang ada terdiri dari 8 suku dan ini. sekian puluh subsuku. Iya. Dengan karakteristik latar belakang budaya yang berbeda-beda ya. Nah, itu langkah-langkah apa yang ya dengan fenomena situasi belakangan ini terjadi itu ada sebuah gerakan kah untuk bagaimana nilai-nilai dari Hari Perempuan ini itu bisa dilakukan, ditegakkan, dideklarasikan, disampaikan kepada khalayak publik bahwa ada hak-hak ini yang sebenarnya sangat penting. Iya, betul. Harapannya bahwa semua orang harus membuka mata ya. Kita buka mata, tapi kalau tidak buka hati sama Kakak Nona gitu. Sehingga perempuan Papua jadi buka mata saya tidak cukup. Iya, tidak cukup. Harus buka hati. Buka hati dulu baru suara. Jadi yang keluar suara hati. Yes, suara hati. Wow. Kita memperingati bagaimana gerakan perempuan di internasional, tetapi hari di mana ada gerakan perempuan Papua Selatan bangkit dan bergerak, bagaimana mengakomodir gerakan-gerakan sosial yang terbangun karena keterpanggilan, bagaimana bisa harus ada wadah, harus ada wadah
untuk mengumpul seluruh perempuan kultur dalam dalam konteksnya perempuan Papua. Ini harus ada forum yang mengumpulkan mereka dari suku-suku, dan supaya tidak ada ego-ego kesukuan dan lain-lain. Kita bicara adalah di sini Undang-Undang Otsus 1 dan DOB. Maka ada kurun waktu dalam 1-2 minggu ini sudah terbentuk forum perempuan Papua Selatan, di mana menaungi 7 wilayah adat di tanah Papua di Provinsi Papua Selatan. Berarti luas dong ya? Iya. Berarti dari 7 wilayah adat yang hidup, yang ya. ada tinggal di Provinsi Papua Selatan tanpa melihat yang tadi sudut pandangnya 2 undang-undang. Karena dia ada di DOB Papua Selatan, tetap suku-suku asli yang ada di DOB ini di Papua Selatan ini dia menjadi terdepan dan dibantu oleh saudara-saudara kita yang dari 6 wilayah adat lain. Iya. Nah, ini dibentuklah forum sehingga bisa mengakomodir semua, artinya ada ruang, dan memang kita harus bicara dan berdiri bergerak sehingga organisasi pemerintah, swasta ini bisa melihat bahwa ternyata ada dan harus by data. Tidak bisa kita omong-omong saja. Omong-omong saja. Jadi harus by data, lalu aksi nyata di lapangan yang harus dilakukan, sehingga diharapkan bahwa ruang gerak kami di MRP ini kita tidak lihat hanya uangnya. Tidak. Kita juga lihat bagaimana hak diberikan ruang agar berekspresi. Supaya dilihat di situ kemampuannya, kepribadiannya dilatih di sana untuk mengasah dirinya lebih baik. Sehingga diharapkan apalagi organisasi-organisasi yang melekat dengan pemerintah, swasta saja ditekan loh. Harus ada keterlibatan, dukungan untuk wadah ini. Iya, begitu. Iya, berarti kan teman-teman yang terlibat di dalam wadah ini kan juga ada punya kesempatan yang diberikan untuk capacity building ya. Betul. Yang mungkin ke depan kayak kalau kayak Kakak Katrin dan beberapa teman-teman yang biasa sudah terlihat di publik itu bisa berbicara dengan baik, mungkin yang lain ada kayak mungkin pelatihan public speaking kan. Jadi ketika belajar menyampaikan pendapat itu mereka pertama punya dasar juga keberanian dan ketika komunikasi juga yang baik. Sehingga pesan yang mau disampaikan itu juga bisa tersampaikan. Betul. Iya. Beberapa waktu lalu kan kita juga pernah ada dalam satu kegiatan doa ratapan. Iya betul, doa ratapan. Ya, apa itu yang mendasari motivasi doa ratapan itu? Ya, betul. Dasar doa ratapan ini sebenarnya kurun waktu dari pergumulan panjang 1 tahun yang tadi. Saya harus mengerti panggilan kenapa harus datang di MRP dan bergejolak dengan segala pergumulan yang ada, situasi daerah yang hari ini datang, ada merasa menjadi korban dan dikorbankan. Ini kan perasaan yang di sisi lain kami adalah salah satu pejabat pemerintah negara, kemudian kami juga menjadi kita juga bagian dari masyarakat adat yang punya hak langsung. Sehingga itu kurun panjang pergumulan itu tanggal 1 Januari 2025 saya posisi dalam ibadah tahun baru. Suara hati pada saat setelah firman ada penyembahan, disitulah hati saya itu bergejolak. Saya dengar betul bahwa Katrin, kamu tidak bisa berharap orang lain lagi untuk berdoa untuk kalian. Kamu harus bisa berdoa untuk dirimu dan untuk negeri ini, gitu. Harus meratap. Saya bingung kan, kita ini bukan seorang hamba Tuhan yang punya pemahaman. Oke, baik Kakak Katrin ya. Visi apa sih yang Tuhan taruh di dalam hati seorang Katrin untuk Papua Selatan? Saya bergumul panjang, Kakak Winona. Bergumul panjang setelah masuk di MRP, sehingga ini
kayaknya ada yang salah dari cara berpikir dan cara pandang saya pribadi. Dan untuk mengikuti itu memang kalau kita lihat kayaknya kosong 1 tahun ini, diam. Tidak, kami kerja. Tapi di tahun 2025 tanggal 1 pada saat masuk dalam penyembahan setelah firman, ada hati saya tuh tidak seperti gimana ya, saya harus tetap dalam penyembahan. Tapi Catherine, saya dengar sekali suara itu jelas, Catherine harus berdoa. Kamu jangan berharap orang lain lagi datang berdoa kalian, tapi engkau harus berdoa bagi dirimu, bagi generasimu di hari ini. Ratapan ini kan ada banyak arti kakak. Akhirnya memberanikan diri untuk cerita, kemudian disambut baik oleh suami sendiri, keluarga. Tapi kami kan tidak punya pemahaman begitu terkait ya artinya ya Alkitabiah. Mungkin seorang imam pendeta. Akhirnya kita ada salah satu pendeta Jimli di Lepro. Kami ke Bapak Pastor di Kuper, minta tanya. Beliau jelaskan terkait ada ratapan Yeremia, ada ratapan orang Israel Musa untuk keluar. Jadi tidak, pastor, ini seperti ratapan Yeremia. Karena kerasnya kita harus berdoa. Dan akhirnya kita bersepakat semua yang tergerak dan menyepakati tanggal 31 kami harus berdoa meninggalkan seluruh status jabatan kita dan tidak kita kembalikan apa yang Tuhan. Di situ ada banyak yang harus kita merenung adalah kalimat pertama itu berdoa. Jadi segala sesuatu yang ketika ini saya percaya bahwa Tuhan atur, Tuhan akan kasih kita damai sejahtera. Gitu. Dan mendapat dukungan juga dari pemerintah. Iya, mendapat dukungan dari pemerintah provinsi. Pada saat itu Bapak Sekda kami sampaikan, kemudian PJ Gubernur sendiri waktu itu mau hadir, cuman mungkin delay. Mereka bantu kami juga finansial, Kabupaten Merauke juga membantu dan banyak beberapa DPR provinsi yang juga membantu. Jadi kami didukung banyak pihak, termasuk event organizer, terumbu karang. Jadi Tuhan buka. Jadi ada orang-orang yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat yang mendukung acara tersebut, acara doa ratapan tersebut ya. Dan tentunya tidak berhenti. Tidak berhenti di situ. Di situ itu merupakan justru titik awal berangkat. Oke. Baik, mengakhiri perbincangan kita yang sangat baik ini ya, Kakak Katin. Pesan apa nih yang mau disampaikan nih untuk semua perempuan, baik itu perempuan asli Papua maupun semua perempuan yang hidup, tinggal, berkarya, berkontribusi untuk tanah Papua? Iya, Kak Winona, pesan untuk saya punya kesempatan, saya terima kasih sekali bisa akhirnya berkesempatan memberikan pesan saya bagi semua yang hari ini mungkin nonton. Bagi perempuan Papua Selatan, perempuan Papua setanah Papua, dan juga perempuan Indonesia yang hidup di tanah Papua. Mari kita bergandengan tangan dan kita memiliki posisi-posisi kita masing-masing. Sehingga mari kita bergandengan tangan, bangkit dan bergerak, namun tidak menutup ruang bagi kami perempuan asli Papua. Sehingga ruang itu mari berikan kepada perempuan asli, dan kita bergerak bersama-sama sehingga dia tidak merasa terkerdil di tempatnya sendiri. Begitu kakak. Oke, semua perempuan prakosong. Hebat. Betul. Banyak. Thank you. Terus berjuang untuk semua. God bless you. Ini perempuan Papua Selatan yang hebat, yang sudah banyak melahirkan banyak generasi orang asli Papua di tangan yang baik, suara yang baik, dan hati yang baik. Sama-sama, sukses selalu. Oke, luar biasa. Terima kasih Kakak Catherine. Ya, tetap selalu di meja hijau. Meja hijau. Oke. Sudah di meja hijau. Nanti kapan-kapan dikasih naik lagi 1 tingkatan. Oke, see you. See you.